Sutra teratai yang menakjubkan. Bab 1. Pendahuluan. Sinvasyang. Sutra teratai episode 69. Makhluk yang tercerahkan. Belajar ajaran Buddha, kita harus membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung, menjalankan misi agung. Jika kita dapat membangkitkan tekad dan membangun ikrar seperti ini, barulah kita tidak akan menyimpang dalam mempelajari Dharma Buddha. Jadi, kita harus memiliki kapasitas besar dan kebijaksanaan luhur. Meyakini Dharma Agung, memahami prinsip kebenaran besar, menjalankan praktik luhur, membangun benih luhur dan memperoleh buah luhur. Makanya disebut makhluk yang tercerahkan. Hanya dengan demikian baru dapat disebut sebagai makhluk yang tercerahkan. Bukankah setiap hari kita berharap kita dapat menjadi makhluk yang tercerahkan di dunia ini? Kehidupan dipenuhi penderitaan. Bodhisattva kembali ke dunia dengan perahu welas asinya demi semua makhluk yang menderita. Tentu saja setelah datang ke dunia, mulai menyebarkan Dharma Buddha dan membimbing para makhluk. Para makhluk menimbulkan hati sukacita saat pertama kali mendengar Dharma Buddha. Ini disebut baru bertekad, baru mulai ingin belajar. Untuk mulai belajar dibutuhkan sebab, kondisi, dan kapasitas. Ketika bertemu dengan Dharma Agung, kita menerimanya. Akar kapasitas seperti ini telah dipupuk dari kehidupan lampau. Meskipun belum mencapai pencerahan sempurna dan masih belum dapat kembali dengan perahu welas asih, namun mereka telah menjalin jodoh yang demikian. Ini adalah orang berkapasitas besar yang memiliki sebab dan kondisi di kehidupan lampau. Sejak masa lampau, sesungguhnya ajaran ini telah diketahui. Hanya saja belum mencapai tingkat kematangan yang paling sempurna. Kali ini kembali karena adanya jalinan jodoh yang mendukung, yaitu memiliki akar kapasitas yang besar serta kebijaksanaan yang unggul. Karena memiliki kebijaksanaan, sehingga dapat menerima ajaran Buddha dan menaruh keyakinan padanya. Keyakinan adalah sumber dari jalan kebenaran dan induk dari segala pahala kebajikan, terutama adalah keyakinan benar. Sehingga dengan keyakinan benar pada Dharma Agung ini, seseorang dapat memahami prinsip kebenaran besar. Prinsip kebenaran besar tersebut adalah ajaran kendaraan besar. Beliau tidak hanya memiliki keyakinan, tetapi juga mampu memahaminya, sehingga beliau dapat dengan sepenuh hati menerima dan menegakkannya. Praktik luhur semacam ini adalah menjalankan praktik bodhisattva ke atas, terus-menerus mencari jalan kebudahan, ke bawah, membimbing dan menyelamatkan para makhluk, sehingga disebut mencari ke atas dan membimbing ke bawah. Di satu sisi, kita terus belajar dan mencari prinsip kebenaran Dharma Buddha. Di sisi lain, kita dengan tekun demi makhluk hidup yang menderita di dunia, dengan memberikan pengajaran tanpa henti. Ajaran apapun yang kita terima selama itu benar dan baik adalah ajaran yang baik, maka hendaknya segera kita sampaikan kembali kepada orang lain. Inilah yang disebut menjalankan praktik luhur, terutama membangun benih luhur. Kita di masa lampau karena memiliki benih ini, di masa kehidupan ini telah matang dan bertemu dengan Dharma yang demikian. Harus baik-baik dalam menggenggam kesempatan. Jangan sampai terlewatkan begitu saja. Membangun kondisi luhur sendiri dari masa lampau, serta demi menjalin benih jodoh dengan para makhluk di masa depan.
Kita menciptakan lagi benih keberkahan dan menjalin jodoh bajik. Semua ini disebut membangun benih luhur. Dengan benih ini, kita menjalin kondisi atau jalinan jodoh dengan semua orang. Jadi, memperoleh buah luhur kelak di kehidupan masa lampau kita belum mencapai pencerahan sempurna. Di masa kehidupan ini juga telah semakin lama semakin matang. Di masa kehidupan mendatang akan menjadi lebih matang lagi. Jadi asalkan kita bisa menjaga sebersih niat pikiran agar tidak kacau di masa lampau, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Tiada hentinya membangun benih, tiada hentinya berbuah. Hukum sebab akibat tiada hentinya terus terakumulasi. Inilah benih luhur dan buah luhur. Dengan demikian barulah bisa menjadi makhluk yang tersadarkan. Itu adalah bodhisattva. Orang yang menyadarkan makhluk yang menderita di dunia ini, mereka datang secara sukarela dan juga terjun ke masyarakat secara sukarela. Ke atas bisa mencari jalan kebudahan dan ke bawah bisa membimbing para makhluk. Inilah makhluk yang tersadarkan, karena di persamuhan sutra teratai ini semua adalah yang bertekad dan berikrar agung. Mereka selain adalah bagian dari kelompok Sangha Sang Buddha. Sang Buddha juga merasa jodoh mereka telah matang dan mau mengarahkan para Sangha agar mereka juga bisa bertekad dan berikrar agung. Maka mau mengajar ajaran bodhisattva. Di persamuhan sutra teratai ini, saat mau mulai ajaran bodhisattva, 80.000 bodhisattva juga datang dari 10 penjuru. Pokoknya dari semua penjuru yang bertekad dan berikrar agung. Makhluk yang tersadarkan semua telah tiba. Ada juga 8 kelompok dewa dan naga. Para pelindung dharma juga telah tiba semua. Semua tiba di tempat pelatihan tersebut dan memperagung tempat pelatihan ini. Ada putra dari Waidehi, Raja Ajatasatru bersama dengan beberapa ratus ribu pengiringnya. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Putra dari Waidehi adalah Raja Ajatasatru. Dia juga bersama pengiringnya yang berjumlah ribuan orang atau ratusan ribu pengiring, yang seharusnya juga tidak sedikit orang karena seorang raja telah muncul. Tentu saja pengikutnya juga sangat banyak, terutama pejabat negara besar ini yang memiliki kepercayaan terhadap Dharma Buddha juga tidak sedikit, namun diwakilkan oleh Raja Ajatasatru. Sebelum Raja Ajatasatru juga terdapat Waidehi. Waidehi sebagai orang yang memiliki jalinan jodoh untuk dibabarkannya. Sutra Amitayurbawana, dia adalah ibu dari Raja Ajatasatru yang merupakan istri dari Raja Bimbisara. Periode pada saat Buddha membabarkan Dharma telah memasuki periode pemerintahan Raja Ajatasatru. Berbicara tentang Waidehi, bagaimana dia membangkitkan pembukaan dari Sutra Amitayurbawana sehingga namanya muncul di sini. Tentu saja dia memiliki jalinan jodoh yang demikian, karena sebelum Raja Ajatasatru lahir, menurut tradisi, Raja Bimbisara mengundang seorang peramal ternama untuk meramal kandungan Waidehi. Anak ini kelak akan membawa manfaat seperti apa untuk negeri ini. Namun peramal malah berkata, anak yang dikandung oleh Ratu Waidehi setelah lahir akan merugikan raja. Karena kata-kata ini, Raja Bimbisara batinnya selalu sangat tertekan. Dia sangat mencintai istrinya dan tentu saja sangat berharap anak yang dikandungnya ini kelak dapat mewarisi tahtanya. Oleh karena itu, setiap hari dilewati dengan tidak bahagia. Akhirnya setelah anaknya lahir, dia teringat kembali kata-kata peramal, sehingga sesaat ketika muncul kegelapan batin,
atau ketidaktahuan, dia lalu menggendong anak ini dan melemparkannya. Saat anak ini dilempar, pelayan istana segera pergi mengangkatnya. Sementara itu, di tengah peristiwa ini, raja juga terkejut atas tindakannya karena dia seorang penganut ajaran Buddha yang tulus. Tidak seharusnya ada tindakan seperti ini. Jadi melihat anak ini diselamati pelayan istana dan bersyukur tidak terluka. Hanya jarinya yang cedera. Sehingga sejak saat itu dia sangat menyayangi anak ini karena dia merasa bersalah, sehingga dia sangat menyayangi anak ini hingga dewasa. Mulai dari kejadian ini, Ajatasatru dibesarkan di lingkungan yang baik. Orang tuanya sangat welas asih dan murah hati. Mereka juga adalah umat Buddha yang tulus. Negara ini damai dan makmur. Jadi dia adalah anak yang dibesarkan di lingkungan yang baik. Tetapi setelah dia dewasa, dalam perkumpulan Sangha Buddha ada Dewadatta. Sebenarnya Dewadatta juga adalah adik sepupu Buddha. Dia sangat pintar, namun meskipun dia bisa memahami Dharma, tetapi tidak meresap ke dalam batin, sehingga dia memiliki pikiran yang tidak patuh pada aturan. Bagaimana cara untuk merusak perkumpulan Sangha dan membunuh atau melukai Sang Buddha? Ada banyak kisah dalam ajaran Buddha. Orang seperti ini, dia sangat dekat dengan Ajatasatru. Dia berusaha untuk menyanjung Ajatasatru. Sering kali memamerkan kekuatan gaibnya di sisi Ajatasatru, sehingga Ajatasatru terpengaruh. Ajatasatru mulai menimbulkan pola pikiran pemberontak. Maka kedua orang ini bersepakat. Yang satu berkata, "Engkau menentang Buddha dan menjadi Buddha baru. Aku akan memberontak terhadap rajaku, merebut tata dan menjadi raja yang baru." Dengan demikian, mereka berdua bersekongkol. Pada suatu ketika, Raja Bimbisara keluar kota, memanfaatkan kesempatan itu. Ajatasatru mulai menutup seluruh istana. Ketika sang raja kembali, Ajatasatru menggunakan pasukannya untuk menangkap beliau dan memenjarakannya. Sang raja tidak diberi makanan sedikit pun, maka Waidehi sangat cemas dan khawatir, sehingga setiap hari ia memasak gula dan mencampurnya dengan madu, makanan manis dan bergizi, lalu mengoleskannya pada pakaian dan dipakainya pada bagian dalam, kemudian pergi menjenguk ke penjara. Sang raja sangat bertahan hidup dengan gula dan madu tersebut. Selama masa itu, Ratu Waidehi merasa hidup sungguh penuh pertentangan. Anak yang ia kasihi dapat berubah seketika dan melakukan kejahatan durhaka seperti itu. Ia tak mampu lagi menasehati atau membimbingnya. Hatinya menjadi jenuh dan muak terhadap dunia ini. Namun demi sang raja dan demi negeri ini, ia hanya dapat menahan diri dan bersabar. Namun sandaran batinnya adalah Buddha, sehingga ia memohon dharma kepada Buddha. Maka Buddha menjelaskan kepadanya Sutra Amitayurbawana, sehingga Ratu Waidehi dapat merealisasikan kesabaran dengan kesadaran bahwa fenomena Dharma adalah tanpa kemunculan. Dengan demikian ia dapat memahami bahwa ia harus bersabar. Memang begitulah kehidupan manusia di dunia ini. 5 kekeruhan di zaman yang penuh kejahatan. Dunia saha adalah dunia yang harus ditahankan. Oleh karena itu, Anda harus melampaui ketabahan dunia saha ini dan mencapai kesabaran terhadap fenomena Dharma tanpa kemunculan. Oleh karena itu, dia sangat bersungguh hati menekuni ajaran di tanah suci, yaitu Sutra Amitayurbawana. Ia membenci dunia Jambudvipa dan merindukan alam tanah suci. Maka ia menerima dan menegakkan Sutra Amitayurbawana, mencapai kesabaran terhadap fenomena Dharma tanpa kemunculan.
Walaupun di satu sisi ia menekuni dan mempelajari ajaran Dharma Buddha dengan tulus melafalkan nama Buddha, mempraktikkan doktrin tanah suci, namun setiap hari ia tetap seperti biasa, masih memberikan gula dan madu sebagai persembahan kepada rajanya. Akan tetapi hal ini diketahui oleh Raja Ajatasatru. Ia pun memerintahkan orang-orang untuk menutup pintu penjara rapat-rapat, sehingga Ratu Waidehi tidak dapat lagi masuk ke dalam di masa ini. Raja, keyakinan beliau juga pada Buddha. Beliau merasa putus asa. Harus bagaimana? Beliau masih dengan hati yang sangat tulus menghadap puncak burung Nasar, memohon Buddha bisa menyelamatkannya. Oleh karena itu, Sang Buddha mengetahuinya, mengutus Moggallana pergi membabarkan Dharma kepadanya. Tentu Moggallana juga tidak bisa masuk. Melalui cahaya di atas penjara, Moggallana menggunakan kekuatan gaibnya dengan suara menembus masuk penjara. Pada saat itu, Raja Ajatasatru bersama ibunya Ratu Waidehi akan makan bersama. Anak dari Ajatasatru sangat nakal, sedang bermain dengan seekor anjing dan terus ingin bermain dengan anjing itu. Ketika memintanya untuk makan bersama, dia meminta anjing tersebut untuk duduk bersama. Ajatasatru sangat mencintai anaknya. Baiklah, mari anjing. Anak juga datang. Anjing itu duduk di samping anaknya. Ajatasatru menghela napas dengan penyesalan dan berkata kepada ibunya, "Saya seorang raja. Karena mencintai anakku, saya terpaksa makan semeja dengan anjing." Ratu Waidehi kala itu merasa sangat sedih dan berkata kepada anaknya, "Apakah kamu tahu ketika kamu masih kecil, jari kakimu terluka? Ada nanah, sangat banyak nanah, membengkak, sangat sakit. Kamu menangis. Demi untuk mengurangi nanah yang terdapat dalam jari kakimu yang membengkak, agar kamu bisa merasa lebih nyaman, ayahmu menghisap nanah dan darah dari jari kakimu dengan mulutnya." Ketika Ajatasatru mendengar kisah ini, dia sangat terkejut dan sangat menyesal. Secepatnya dia memanggil orang, pergi membuka pintu penjara dan mempersilakan ayahnya keluar. Bertepatan dengan waktu tersebut, Moggallana sedang bercerita kepada Raja Bimbisara tentang alam surga 4 Maharaja Langit, makanan para dewa. Jauh lebih enak daripada makanan di dunia. Seketika timbul batin serakah. Seperti sedang memakan makanan tersebut, pikiran melayang kepada hal yang tidak-tidak. Tiba-tiba mendengar suara dari luar. Ajatasatru datang dan memintanya keluar. Mendengar kabar ini, secara tiba-tiba dia sangat kaget dan ketakutan. "Anakku datang, pasti untuk membunuh aku." Itu adalah dorongan pikiran sesaat. Juga karena sudah kelaparan selama beberapa hari, tidak ada tenaga lagi, namun masih melekat pada makanan alam surga 4 Maharaja Langit. Jadi pada saat itu ketakutan dan meninggal seperti itu. Sejak saat ini, Ajatasatru mulai sangat menyesal, sangat bertobat. Saat itu Ajatasatru juga jatuh sakit. Adik laki-laki Ajatasatru berkata kepada Raja Ajatasatru, "Anda tidak bisa seperti ini setiap hari. Buddha membabarkan Dharma di Gunung Burung Nasar. Bukankah sebaiknya Anda segera pergi memohon kepada Buddha? Memohon Buddha memberi Anda petunjuk." Saat itu dia pun pergi. Bodhisattva Mansuri menyambut Ajatasatru, membawa Ajatasatru ke hadapan Buddha dan bertobat atas kesalahan yang telah dilakukan, mulai berlindung pada Buddha dan Dharma. Tetapi dia sudah dalam keadaan sakit. Penyakit juga dari hari ke hari semakin berat. Tetapi dia berikrar akan melindungi dan menegakkan Dharma Buddha. Sehingga saat Buddha akan membabarkan sutra teratai, saat itu Ajatasatru juga hadir di hadapan Buddha dalam keadaan sakit. Di tengah persamuhan Dharma ini, ketika
Kumarajiwa menerjemahkan sutra, sengaja memasukkan juga Waidehi. Sebenarnya bukan Waidehi yang berada di tempat ini, tapi putra dari Waidehi, yaitu Ajatasatru yang berada di persamuhan ini. Sehingga demi membuat semua orang mengetahui bahwa Waidehi adalah seseorang yang menginspirasi Buddha sehingga timbul jalinan jodoh, Buddha membabarkan sutra Amitayurbawana yang juga merupakan ibu dari raja, sehingga menuliskan namanya. Sehingga di sini dikatakan Ajatasatru putra dari Waidehi. Saudara sekalian, mempelajari ajaran Buddha, kita harus membangkitkan tekad agung, membangun ikrar luhur. Bagaimana membangkitkan tekad agung? Pada masa kehidupan lampau, pada masa kehidupan ini, kita seharusnya baik-baik membangkitkan tekad agung. Membina diri dengan praktek kendaraan besar, kita harus masuk ke tengah masyarakat, menjaga dengan baik benih luhur kita, baru bisa mendapatkan buah luhur, supaya tidak karena niat sesaat menciptakan dendam yang tidak bisa dilepas, sehingga nama lain dari Ajatasatru putra adalah dendam sebelum lahir. Sebelum lahir, ayahnya sudah merasa dendam, tetapi setelah lahir karena satu tindakan telah menciptakan kondisi ini. Singkat kata, mempelajari ajaran Buddha harus senantiasa menjaga baik niat pikiran sehingga lebih bersungguh hati.